Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, puji syukur Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar meskipun dalam kondisi berjarak. Kita masih belum bisa bertemu, bertatap muka secara langsung. Namun ini tidak boleh mengurangi semangat kita untuk belajar secara daring dalam jaringan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kegiatan 4 muatan lokal kita kali ini adalah tentang ketentuan hubungan lawan jenis bagi seorang muslim. Kita tahu dalam Islam itu segala sesuatunya ada aturannya. Hubungan dengan lawan jenis itu adalah sesuatu yang besar, sehingga ada aturannya. Jangankan hal yang besar, hal yang kecil itu saja ada aturannya. Seperti yang Pak Guru jelaskan beberapa waktu yang lalu, dalam hal masuk kamar mandi itu saja ada doanya. Masuk kamar mandi itu saja ada doanya. Kemudian yang dilangkahkan dulu kaki kiri, kan begitu. Demikian juga keluar itu yang dilangkahkan kaki kanannya dulu keluar dari kamar mandi. Kemudian juga ada doanya, seperti itu. Itu sesuatu yang kecil, dianggap sesuatu yang remeh. Namun agama kita, agama Islam punya aturan untuk mengaturnya. Apalagi hal-hal besar seperti hubungan dengan lawan jenis. Sehingga yang seperti ini pasti ada aturannya. Baik, kita mulai. Di sini sebelum kita banyak berbicara tentang hubungan dengan lawan jenis, bagaimana bagi seorang muslim, Pak Guru ingin mengutip sebuah ayat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kita titik tekannya, ya, titik tekan kita pada ayat ini sebenarnya adalah khalaqakum min nafsin wahidah. Allah itu menciptakan kalian itu berasal dari satu jiwa, satu manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian dari satu manusia tadi, yaitu Nabi Adam, Allah menciptakan pasangannya, ya, pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya itu kemudian tersebar, ya, banyak sekali manusia-manusia, rijalan katsiran wa nisaa, baik laki maupun perempuan, tersebar banyak, ya. Kemudian ini banyaknya laki, banyaknya perempuan, itu kemudian Allah di sini tegaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ya. Dari
satu orang, ya, kemudian diciptakan pasangannya, kemudian tersebar banyak, ya, laki dan perempuan, hingga pada akhirnya membentuk syu'aubau wa qabail. Ya, terbentuklah apa? Kelompok-kelompok, ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arufu, agar saling kenal. Agar saling kenal. Orang kalau kenal itu ya pada akhirnya bisa memahami. Kalau bisa memahami ya bisa saling mengerti, kan begitu. Sehingga perbedaan itu bukan menjadi masalah. Perbedaan itu tidak diperbesar. Akan tetapi perbedaan itu dibuat sebagai landasan dasar bahwa manusia itu bisa saling melengkapi. Ya apalagi dalam urusan tadi wabasa apa wa khalaqa minha zaujaha tadi, ada pasangannya. Pasangan itu kan berbeda, pasti pasangan itu berbeda. Laki dan perempuan itu berbeda. Akan tetapi perbedaan itu kemudian bisa dijadikan satu. Tujuannya saling melengkapi, ya. Tujuannya saling melengkapi. Jadi lita'arofu itu agar saling tahu, saling kenal, akhirnya saling mengerti. Satu punya kekurangan, satu punya kelebihan. Satunya lagi punya kelebihan, satunya lagi punya kekurangan, kan begitu. Hingga akhirnya saling melengkapi. Kalau seorang laki itu dia harus bekerja, maka seorang perempuan di rumah sebagai seorang istri ya harus menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya di rumah. Itu kan saling melengkapi. Karena memang agak sulit, misalnya bekerja, kemudian anaknya juga dibawa di tempat kerja, itu memang agak sulit. Kerjanya biasanya tidak maksimal. Sama seperti itu halnya seandainya di rumah tidak bekerja juga akan sulit. Artinya laki dan perempuan itu ketika menjadi satu dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan suami istri yang sah menurut agama, keduanya adalah makhluk yang berbeda, kemudian menjadi satu untuk saling melengkapi. Dan itu memang menjadi kodratnya manusia. Berbeda itu menjadi kodratnya manusia. Sudah bawaan dari sononya itu berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu bukan untuk diperlebar, bukan untuk diperbesar, akan tetapi bagaimana bisa saling bersinergi. Nah, bahasa orang sekarang itu bersinergi, ya saling melengkapi, bisa berjalan beriringan. Nah, begitu. Kemudian di sini kecenderungan manusia itu saling suka terhadap lawan jenis. Itu saling suka. Laki ya sukanya perempuan, perempuan sukanya ke laki. Itu sudah menjadi hal yang wajar, umum terjadi. Makanya di sini saya coba menulis dengan bahasa kecenderungan. Ya, kecenderungan itu hal yang wajar secara umum terjadi. Sehingga kalau toh seorang laki suka terhadap laki, perempuan juga suka terhadap perempuan, dan lain sebagainya, kaitannya nanti dengan hubungan, ya, dengan lawan jenis, ada perbuatan yang menyimpang. Ada perbuatan yang menyimpang seperti yang Pak Guru tulis, LGBT, ya, ini singkatan semuanya. L itu lesbian, suka perempuan dengan perempuan. Nah, itu
Seorang perempuan suka dengan perempuan. Nah, itu menyimpang di luar kecenderungan manusia pada umumnya. Kemudian gay, ya, gay itu laki suka sama laki. B itu ya biseksual. Biseksual itu laki bisa suka sama laki, juga bisa suka sama perempuan, itu namanya biseksual. Ada juga yang perempuan misalnya suka sesama perempuan dan juga mau dengan laki-laki. Jadi ada dua kecenderungan. Yang terakhir itu transgender. Transgender itu ya berubah jenis kelamin gitu ya. Berubah jenis kelamin, biasanya dari laki operasi kemudian jadi perempuan, atau sebaliknya dari perempuan operasi kemudian jadi laki-laki. Itu semuanya menyimpang. Dalam bahasa saya itu semuanya menyimpang, keempat-empatnya menyimpang. Lah kalau lesbian, perempuan misalnya ini berumah tangga dengan sesama perempuan, sulit untuk bisa punya keturunan. Sulit untuk bisa punya keturunan. Sebaiknya gay laki dengan laki itu juga sulit seandainya menikah kemudian punya keturunan, tidak mungkin. Biseksual itu menyimpang, jelas menyimpang. Suka laki, suka perempuan. Jadi ada kecenderungan dua kecenderungan kesukaannya. Kemudian transgender. Ya karena memang dalam hal reproduksi laki itu yang membawa sperma kan begitu. Perempuan ada rahim, ada ovariumnya, ada sel telurnya di sana. Sehingga saling melengkapi. Lah seandainya LGBT itu benar menurut agama, niscaya Allah menciptakan dari Nabi Adam pasangannya laki, kan begitu. Tapi ternyata kan pasangannya adalah perempuan. Keduanya berbeda menjadi satu untuk saling melengkapi. Saya berbicara seperti ini bukan mau menghakimi, ya karena saya bukan hakim. Ya tapi hanya untuk menyampaikan kepada kalian bahwa tantangan kalian di saat ini, zaman ini ya begitu. Kadang perbuatan menyimpang seperti ini justru dikampanyekan. Di apa? Dikampanyekan, ditunjuk-tunjukkan, dibesar-besarkan, ada event tertentu. Ya kalau yang rutin itu kan di Thailand. Di Thailand itu ada kontes kecantikan waria begitu. Jadi asalnya laki kemudian ganti kelamin jadi perempuan, diadu cantik-cantikan kan begitu. Ya Allah, itu kan di luar nalar kita. Ya, baik, mudah-mudahan kita selamat dari 4 hal ini. Setidaknya kita tidak terlibat apapun di sana. Yang terdekat dengan kita ini pacaran. Ini menurut saya masih dalam kategori menyimpang. Itu yang terdekat dengan kita ini adalah pacaran. Benar, laki dengan perempuan itu saling suka, itu benar. Kodratnya manusia itu begitu. Akan tetapi ini belum nikah, belum sah. Seandainya ketemu, itu masih harus ada yang mendampingi loh ya. Sebab laki perempuan ketemu, maka yang ketiga adalah setan. Tujuannya apa? Menggoda manusia agar terjerumus lebih jauh lagi. Agar terjerumus lebih jauh lagi. Lebih jauh dari pacaran ini adalah zina kan. Tapi hari ini Pak Guru tidak akan bahas tentang zina. Ya ini akan Pak Guru bahas minggu depan insya Allah. Yang terdekat dengan kita itu pacaran. Orang pacaran itu apa sih? Ya ketemu, itu paling ringan, ketemu
dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian ya kalau anak zaman sekarang itu ya keluar rumah janjian ketemuan di satu tempat gitu ya. Kalau misalnya terus berdekatan ya foto bareng, kemudian ya pegang tangan, mohon maaf, dan ya lain-lain sebagainya begitu. Itu semua kan di luar pernikahan, artinya belum halal. Dia bertemu, memandang dan lain sebagainya, itu masih belum halal. Itu kan perbuatan menyimpang, masih belum halal, makanya disebut menyimpang. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki tips ya, memiliki tips agar kita setidaknya bisa terhindar dari perbuatan menyimpang yang paling ringan pacaran, yang paling dekat pacaran. Itu bagaimana tipsnya? Al-Quran memberikan tips. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Ini jelas sekali. Katakan kepada orang-orang mukmin, laki-laki, yang dimaksud ini laki-laki, untuk apa? Menjaga pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki mukmin atau mukmin laki-laki agar mereka itu menjaga pandangannya, menjaga furj, jam'u min farjin. Ya, farji itu lubang. Ya, manusia kan punya lubang banyak itu. Ada 7. Yang paling atas itu ubun-ubun. Nah, ubun-ubun itu kan kalau kita lihat anak kecil itu ya ada yang gerak gitu kan di ubun-ubunnya itu, karena memang Allah menciptakan ubun-ubunnya itu ya berlubang, masih lunak begitu kan. Itu lubang paling tinggi. Kemudian turun lagi mata, 2 mata, itu 3 sudah. Lubang hidung 2, 5 kan begitu. Oh, mohon maaf. Atas 1 ya. Atas 1 di ubun-ubun, mata 2. Kemudian di sini hidung 2 juga, sudah 5. Kemudian telinga 2 lubangnya kan begitu, kanan kiri, berarti sudah 7. Nah, kemudian ada lagi mulut 1, 8 ya. Nah, yang ke 9, 10 cari sendiri semakin ke bawah. itu kalian tahu lah. Menjaga lubang-lubangnya itu ya, mulai dari mata, telinga, mulut dan lain sebagainya. Oleh karena kita bisa menikmati, ya saya katakan kita bisa menikmati dengan pandangan mata itu, bisa menikmati sesuatu. Dengan mulut juga bisa menikmati sesuatu. Dengan telinga juga bisa menikmati sesuatu. Sehingga menikmati itu harus yang dihalalkan menurut agama. Kalau mulut ya menikmati makanan, sehingga makanannya harus makanan yang halal. Telinga itu juga menikmati suara, suaranya ya suara yang boleh didengar. Mata melihat itu juga menikmati penglihatan yang tentunya dihalalkan oleh agama.
Itu tipsnya begitu. Dari pandangan mata, dari pendengaran telinga, dan dari mulut misalnya, itu kan kemudian bisa merasakan sesuatu yang enak. Kalau sesuatu yang enak itu kemudian kita rasakan terus, kan kemudian menjadi kecanduan, menjadi seringkali kita nikmati. Maka seringkali juga merindukan, menginginkan hal yang enak itu terus berulang. Misalnya kita biasa menikmati nasi pecel misalnya, maka di waktu yang lain pasti akan rindu ya dengan rasanya nasi pecel kan begitu. Dan begitu seterusnya dengan indera yang dibekalkan oleh Allah kepada kita. Adalah sesuatu yang besar seperti ini juga ada aturannya di dalam agama. Di sini Allah menyampaikan melalui Nabi Muhammad ya, kemudian sampai ke kita tentu Al-Quran seperti yang kita tahu saat ini. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan sebaliknya ya, wa qul lil mu'minati. Nah, kalau tadi yang disuruh itu seorang mukmin yang laki, ya orang mukmin yang laki. Sekarang orang-orang perempuan, seorang mukmin, bukan seorang ya, ini orang-orang mukmin perempuan. Ya. Yaghdudna min absarihinna, ya, menjaga pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, menjaga farji mereka. Kalau lengkapnya ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan seterusnya. Kan imbang, yang laki menjaga pandangan, yang perempuan menjaga pandangan. Yang laki menjaga farji, yang perempuan juga menjaga farji. Semuanya imbang, dibuat oleh Allah secara seimbang. Karena menjaga seperti inilah ya merupakan langkah tepat untuk mencegah yang namanya pacaran. Semuanya berawal dari mata. Ya, yang paling awal itu menikmati mata kalau berpacaran itu. Misalnya ada seorang laki cakep, ada seorang perempuan cakep. Itu kan dari mata dulu. Kemudian timbul rasa ingin dekat, rasa ingin bersama, rasa ingin memiliki dan seterusnya. Nah, seperti itu kan terlarang ketika di luar pernikahan. Itu terlarang. Sehingga Pak Guru sebutkan tadi bahwa ini termasuk bagian menyimpang. Ya, termasuk bagian menyimpang. Sehingga Islam punya tips untuk menjaga diri biar tidak pacaran. Salah satunya apa? Menjaga pandangan. Menjaga apa? Pandangan. Di dalam Islam itu, ya, di dalam Islam itu memandang itu saja ada perinciannya. Ada perinciannya. Wa nadharur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Seorang laki-laki, pandangan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan itu ada 7 macam. Ulama kemudian mengklasifikasikannya ini begini. Ahaduha nazratun ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaiz. Ini kategori pertama. Pandangan terhadap lawan jenis ajnabi, bukan mahram. Ajnabi itu bukan mahram. Mahram itu kan kalau perempuan ya, seorang laki punya mahram perempuan, itu ibunya, neneknya, dan seterusnya ke atas. Kalau ada buyut ya buyut. Kemudian saudaranya ibu, bibi ya, bule atau bude gitu ya.
kemudian anaknya perempuan. Seorang laki itu mahramnya ya anak perempuan, dan terus ke bawah seandainya punya cucu perempuan, punya cicit perempuan, itu mahram semua. Ya. Kemudian ibu yang menyusui, ibu yang menyusui. Kemudian saudara perempuan, itu banyak sekali, mahram itu banyak sekali. Belum lagi kalau seorang perempuan mahramnya ya laki, ayahnya, kakeknya, buyutnya yang dari jalur laki kan begitu. Kemudian anaknya anak laki-laki, cucunya laki-laki, kemudian buyutnya, cicitnya laki-laki, dan seterusnya. Itu kan begitu. Saudara laki-laki, saudaranya ayah, kan begitu. Saudara laki-lakinya ayah, apa itu Pak Le, apa itu Pak D, itu ada. Yang seperti itu namanya mahram. Beda ya, mahram dengan muhrim. Kalau muhrim itu man ahroma, orang yang ihram, itu muhrim. Tapi kalau mahram, mereka yang haram untuk dinikah. Secara fikih mazhab Syafi'i itu kalau mahram itu tidak boleh dinikah. Akan tetapi dalam urusan wudhu, seandainya bersentuhan, bersalaman, itu tidak batal. Misalnya seorang menantu laki ya, kepada mertuanya perempuan, habis sholat jamaah misalnya, selesai wiridan, salaman, itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi itu mahram, tidak boleh dinikah. Ya masa mertuanya mau dinikah, kan tidak mungkin. Lah, nadrotun ila ajnabiyatin, melihat perempuan ya, yang bukan mahram, li ghairi haja, tidak anak butuh, tidak perlu untuk melihat sebenarnya. Fagairu jaiz, tidak boleh. Yang kedua, wasani nadrotun ila zaujatihi au amatihi, seorang laki melihat istrinya atau amat, budak perempuannya. Fayajuzu, maka boleh. Ayyandura ila ma'adal farji min. Keduanya boleh dilihat. Seorang suami melihat istrinya, kalau punya amat, budak perempuan, juga boleh melihat amatnya. Ma'adal farji minhum, ya kecuali kelaminnya, itu nggak boleh dilihat. Ini menurut satu pendapat. Wasalis nadratun ila zawati maharimihi au amatihi, melihat mahramnya, ya, melihat mahramnya atau amatnya, al muzawwajah, yang telah dia nikahi. Nah, ya memang kebiasaan itu begitu. Punya budak perempuan zaman dulu itu ya kadang juga dinikahi. Mahram dan budak perempuan yang telah dinikahi, fayajuzu, maka boleh melihat. Fima ada ma baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Ya, yang tidak boleh itu antara pusar dan lutut. Selebihnya boleh dilihat. Warabi' an-nadharu li ajlin nikah. Nah ini, melihat seorang ajnabi bukan mahram, tapi tujuannya untuk dinikahi. Misalnya kalian dikenalkan orang, ya satu ketika kalian sudah saatnya menikah, sudah usia 25 lebih, bahkan 28 misalnya, ya pekerjaan sudah ada, kemudian mau dikenalkan sama seorang perempuan, itu kan dilihat dulu, karena memang tujuannya untuk menikah. Suruh melihat dulu.
dipertemukan dulu. Cocok apa tidak secara fisik, cocok apa tidak. Nggak boleh kalian misalnya laki-laki atau perempuan tahu-tahu saya nikah saja, nggak usah ketemu orangnya. Lah nggak bisa, harus tahu orangnya dulu. Ketemu, ketemu kan tidak harus berdua. Misalnya bertemu di rumahnya, ditunggui sama orang tuanya, bisa jadi begitu. Bukan hal yang salah kalau bertemunya itu didampingi oleh orang tuanya. Misalnya yang laki diantar oleh temannya atau diantar oleh saudaranya. Kemudian ke rumahnya perempuan. Yang perempuan ditemui, ditunggui orang tuanya. Itu kan sesuatu yang boleh. Karena apa? Li ajlin nikah. Karena memang mau nikah. Bukan mau main-main kan? Mau nikah. Kalau mau nikah kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kalau mau serius ya jalani saja secara terang-terangan. Apa yang boleh dilihat? Fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini. Jadi boleh ngelihatnya itu wajahnya ataupun di sini telapak tangan. Itu yang boleh dilihat. Ya seperti inilah pendapat ulama Syafi'iyah, kalangan ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi sama seperti sholat auratnya. Ketika sholat kan wajah harus dibuka, kemudian telapak tangan harus terbuka juga. Sama seperti itu. Kalau mau melihat dalam rangka, ya, melihat seorang perempuan dalam rangka untuk dinikahi, maka wajah dan telapak tangan boleh dilihat. Berikutnya yang kelima, wal khamisatu an-nadzaru lil mudawah. Melihat tujuannya apa? Untuk pengobatan. Yang obat itu ya dokter atau pengobatan alternatif lainnya. Fayajuzu ilal maudhi allati yahtaju ilaiha. Maka boleh dilihat anggota tubuh mana yang ingin diobati. Misalnya kalau ada seorang dokter, misalnya seorang dokter laki, pasiennya perempuan, maka keluhan pasien itu di mana? Itu harus diperiksa untuk menentukan, oh iya ternyata si pasien perempuan ini sakitnya ini, obatnya ini, kan begitu. Yang paling fenomenal itu kan dokter kandungan, itu fenomenal sekali. Di Jember ini ada dokter kandungan itu laki, sedangkan pasiennya yang mengandung itu perempuan. Kalau mau USG kan harus membuka perut kan, membuka baju agar perutnya kelihatan, kemudian ditaruh alat di situ untuk diperiksa. Itu namanya kan begitu, USG itu. Ya Pak Guru punya pengalaman, sudah punya anak 2 kali, jadi mengantarkan istri USG itu ya dokternya laki gitu. Ada di Jember ini dokter perempuan, tapi ya nampaknya tidak cocok gitu, karena agak susah diajak konsultasi begitu. Ya karena memang di sini ada hukum membolehkan melihat seorang perempuan ajnabi yang bukan mahram, tapi tujuannya lil mudawah, tujuannya untuk pengobatan, untuk tujuan kesehatan dan lain sebagainya. Ya boleh-boleh saja. Mau lihat apa, bagian tubuh yang mana yang sakit yang akan diobati, begitu. Yang keenam, ya, an-nadzaru lisyahadah. Dalam persaksian, ya, misalnya di pengadilan, di antara 2 orang yang bersengketa di pengadilan,
Itu kan masing-masing menyampaikan argumen, menyampaikan bukti dan saksi. Misalnya satu pihak mengatakan saya punya saksi, namanya Siti misalnya, seorang perempuan. Sedangkan hakimnya, jaksanya, itu laki semua misalnya. Yang seperti itu kan perempuan dihadirkan ke pengadilan untuk ngecek Siti beneran atau bukan. Itu kan harus melihat wajah. Misalnya menunjukkan tanda pengenal, oh ini KTP-nya. Melihat foto di KTP, kemudian dicocokkan. Wajahnya silahkan dibuka. Dilihat wajahnya. Apakah cocok dengan KTP-nya apa tidak. Khawatirnya apa? Kalau tidak melihat wajahnya, khawatirnya apa? Bisa jadi saksinya saksi palsu yang mendukung salah satu pihak yang bersengketa. Itu bisa jadi. Makanya seorang hakim itu diberi kewenangan untuk melihat wajah seorang saksi. Apa benar ini saksi yang diajukan, yang mengetahui satu kejadian, kan begitu. Lah kalau misalnya tetap ditutup wajahnya, kan bisa jadi jangan-jangan ini saksinya palsu. Kalau saksinya palsu kemudian mendukung salah satu orang yang bersengketa, akhirnya memutuskan hakim, ya keputusannya kan tidak adil karena sudah mendukung. Nah, itu penting untuk diketahui. Aulil muamalati, atau untuk muamalah, jual beli misalnya. Kalian kalau misalnya ke toko, ya misalnya kalian yang laki ke toko, mau beli apa? Mau beli permen, yang jual perempuan. Masa iya kalau ke toko sambil tutup mata, sambil memberikan uang ataupun menerima barang yang dibeli, itu kok tutup mata? Itu kan tidak mungkin. Ya sewajarnya, melihat sewajarnya. Fayajuzu nadharu ilal wajhi khassa. Sewajarnya melihat wajahnya saja, bukan melihat yang lain. Atau sebaliknya, kalian nanti menjadi pedagang. Kalian menjadi pedagang. Kok kalian yang laki jadi pedagang, yang beli itu ada orang perempuan? Maka boleh enggak memberikannya sambil menatap wajahnya? Boleh ya boleh. Kan enggak mungkin seorang penjual tutup mata sambil memberikan barang yang dijual. Itu kan tidak mungkin. Ya. Jadi memang begitu. Agama itu meskipun melihat tidak boleh, tapi pada sisi-sisi tertentu melihat seorang perempuan yang bukan mahram itu boleh. Ya contohnya seperti ini, lisyahadah aulil muamalah, karena memang ingin memberikan sebuah kesaksian atau dalam hal bermuamalah, jual beli misalnya. Wasabi', ini yang terakhir ini. An-nadharu ilal amati indabtiyaiha. Ya melihat seorang budak perempuan ketika mau beli. Ya ketika mau beli. Fayajuzu ilal maudhi allati yahtaju ila takhli biha. Ya anggota bagian tubuh mana yang bergerak bolak-balik itu. Misalnya mau beli budak, membeli seorang budak perempuan. Budaknya ini nanti misalnya ini di rumah itu sebagai seorang tukang cuci misalnya, nyuci baju misalnya. Yang bergerak untuk nyuci baju itu tangan. Maka boleh tangan itu dilihat. Tangannya cacat apa tidak? Tangannya punya penyakit menular apa tidak? Nah itu kan penting. Bagaimana jadinya kalau membeli seorang budak, kemudian mau
disemprot, mau diletakkan sebagai tukang cuci baju, tangannya ada penyakit menular. Bisa jadi setelah mencuci pakaian dipakai satu keluarga tertular penyakit semua. Itu kan berat. Berat. Yang seperti ini ada celah, ada kemungkinan untuk melihat. Ya, meskipun terhadap orang yang bukan mahram. Dalam penutup bahasan ini, Pak Guru hanya ingin menyampaikan bahwa dalam Islam itu hal-hal yang kecil, urusan melihat saja itu ada aturannya. Ya, apalagi hal-hal yang besar. Pacaran itu tidak lazim, tidak layak dilakukan seorang muslim, karena pacaran itu bisa mengarah ke perzinahan seandainya kelewat batas pacaran itu pada akhirnya berzina. Maka perlu langkah antisipasi. Langkah antisipasi itu ya kalian bisa jaga sendiri, terutama jaga pandangan. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang menyimpang. Mudah-mudahan ya. Mari kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari hal yang menyimpang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.